Halo, balik lagi sama Bang Timur. Ketemu lagi di segmen Kamar Komik di mana gue bakal share komik lokal yang gue borong di tiap bulannya. Masih di bulan Desember 2023, gak ketinggalan ada acara Komik Frontier atau Komifuro 2023 yang diadain di BSD dan jadi ajang yang cukup besar untuk kultur anime, doujinshi, dan termasuk komik. Dari event ini ada beberapa komik Indonesia yang sempat gue borong nih dengan tema atau topik yang cukup menarik, jadi yuk kita lihat ya. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Pertama, kita lihat komik terbitan sendiri atau self-publish berjudul Alinea Biru, karya Sweta Kartika. Judul ini merupakan kumpulan cerita romansa dari Sweta Kartika dalam ragam format, mulai dari komik, puisi, dan cerita pendek yang membawakan nuansa roman dan membawa pembaca melihat kisah cinta dari sudut pandang patah hati, kecemburuan, kegelisahan, hingga kisah persahabatan yang manis. Buku ini berisi 5 komik hitam putih, 2 puisi dan 1 cerpen yang menggabungkan sisi romansa yang tak selamanya manis. Puisi berjudul Dimensi Occultius dan The Orient menggunakan diksi yang menarik untuk menghiaskan seseorang yang mencintai orang lain. Sedangkan cerpen Algoritma Ketidakberaturan pastinya akrab nih dengan kisah di sekitar kita yang merasa ingin memiliki seseorang yang telah mengisi hari-hari kita secara berbeda. Nah, mungkin kita fokus aja nih buat bahas 5 judul komiknya ya. Maklum bukan insan sastra yang mumpuni juga nih. Dari sisi gambar, kalian yang ikutin karya Sweta terutama seri Grey dan Jingga pasti familiar dengan goresan halusnya dengan ekspresi para tokoh yang digambar dengan baik, sehingga kita bisa terhanyut dengan perasaan para karakternya yang berbeda-beda di tiap kisahnya. Pada Critical 11, kita disuguhi kisah cinta yang diuji oleh jarak yang berakhir tidak sesuai ekspektasi salah satu pihaknya. Lalu judul Sejumput Doa dari Hati yang Terjebak di Antara Sepi menyuguhkan kisah super singkat tentang seorang yang menyukai sahabatnya. Sedangkan I'll Be Back justru membawa kisah seorang warga negara asing yang menepati janji masa kecilnya dengan seorang laki-laki di Bali. Komik ini pula yang menyuguhkan gambar latar dengan lebih detail, mungkin karena formatnya komik bisu tanpa teks. Lanjut ke judul Hujan Sore Itu yang membawa kita melihat imajinasi seorang pria dengan wanita yang dilihatnya kala hujan, dengan gaya gambar yang sedikit berbeda lewat pemanfaatan ruang kosong untuk membawa nuansa tertentu pada kisahnya. Terakhir, Pemuja Sejati mengajak kita melihat perspektif seorang pria yang menyukai wanita di tempat kerjanya meski tak harus memiliki. Walaupun didominasi shot wajah di tiap panelnya, ekspresi yang digambar membuat kita serasa hanyut di memori sang pria. Nah, untuk kalian yang ngikutin karya Mas Sweta atau sekedar mencari alternatif komik dan karya sastra romansa yang menceritakan dari sisi pahitnya, maka Alinea Biru sulit untuk dilewatin sih. Untuk pemesanannya bisa kontak langsung medsos Sweta Kartika atau via toko online Bad Signal Toys di Tokopedia ya. Lanjut, kita lihat komik berjudul Apple to Orange nomor 1 yang diterbitin sendiri atau self-publish karya Benny Soga. Dalam judul ini kita diajak melihat kisah Tomo, seorang pegawai paruh waktu di suatu minimarket yang bercita-cita ingin menjadi bintang musik rock seperti idolanya. Hingga suatu hari dia hadir di salah satu acara idolanya, lalu ditunjuk langsung untuk naik ke panggung hanya untuk terjatuh dari sana dan merusak gitar rilisan terbaru di acara itu. Dari situlah rangkaian momen tidak terduga bergulir. Komik hitam putih berbahasa Inggris bernuansa seinen manga ini menceritakan kisah yang berbeda lewat 6 bab yang secara perlahan membawa kita memahami Tomo yang ternyata punya latar belakang dan mimpi menarik di tengah kesehariannya sebagai penjaga minimarket. Benny Soga memang selalu bisa membawa pembacanya secara perlahan masuk ke dunia sang tokoh utama, bahkan momen di sekelilingnya yang dibangun secara familiar pada komik ini, tapi pas banget kalau diangkat ke serial remaja. Goresan line art dan toningnya ngingetin kita sama karya-karya komikus manga profesional dengan alur storytelling antar panel yang ngalir banget, dan bahkan tiap chapternya bisa kita lihat shot momen puncak yang dipilih dan ditampilkan dengan sangat apik oleh Benny Soga. Tokoh di sekitar Tomo pun memiliki karakter yang gak kalah menarik, dan gak hanya seperti tokoh pendamping tempelan aja. Bahkan para tokoh tersebut bisa memperdalam tiap aspek penceritaannya dan memperkaya motivasi Tomo untuk bergerak sesuai plot yang dirancang. Spoiler dikit nih, Tomo yang akhirnya diajak untuk bergabung dalam sebuah band pun melalui pergulatan emosional yang disokong oleh backstory dengan fondasi yang mantap, sehingga membuat setiap aksi yang dilakukan tokohnya menjadi lebih berarti, dan membuat gue sebagai pembaca gak sabar nunggu lanjutan kisahnya. Jadi, untuk kalian yang nyari komik lokal bertema musik atau band dengan gaya manga dan cerita ala seinen yang menarik untuk diikuti, apalagi kalau kalian ngikutin karya Benny Soga sebelumnya, sayang banget untuk lewatin komik ini. Bahkan kalian yang sempat datang Komifuro juga bisa dapetin postcard kerennya juga loh. Buat yang tertarik dengan komik ini, bisa kontak langsung medsos IG-nya @BennySoga ya. Untuk komik berikutnya ada judul Not Today Human karya Yachi Chan yang diterbitkan oleh Koloni Komik di bawah PT Gramedia Pustaka Utama MNC. Di komik ini kita bakal kenalan sama Rak,
seorang setan pemula yang sangat percaya diri tapi bodoh dan belak-belakan dalam menjerumuskan manusia yang malahan bikin manusianya cenderung menjadi lebih baik. Gimana nih aksi Reg menghasut para manusia yang menjadi target pilihan seniornya? Komik hitam putih untuk umur 17 tahun ini mengandung tema kondisi mental dan depresi, sehingga perlu kebijakan pembaca dalam membaca komik ini ya. Awalnya gue pikir komik ini bergenre slice of life comedy, dilihat dari sinopsis resminya yang mengisahkan seorang setan yang terlihat gagal menghasut manusia. Tapi ternyata pas baca, gue kaget sendiri dengan perkembangan plotnya. Dengan gambar yang cukup simplistik, cenderung terlihat seperti sketsa yang terfokus pada para tokohnya, serta penggambaran latar yang minim, ya Chee-chan menurut gue mampu membawa ceritanya secara menarik lewat watak Rag, sang tokoh utama yang belak-belakan. Terlebih lagi lewat permainan panel yang dinamis digabungkan ke gambar-gambar tanpa panel dan juga penataan serta editing teks yang benar-benar unik dengan berbagai tipe font, membuat tipe halamannya terasa ramai dan padat dari sisi positif ya. Jadinya nggak ngebosenin buat membaca. Tapi bagian terbaik dari komik ini adalah aspek ceritanya yang mengangkat isu tentang keputusasaan, kesombongan hingga potret psikologi manusia di tengah kekecewaan yang dialami. Komik ini berhasil membawa gua sebagai pembaca masuk ke perasaan yang bercampur karena kekonyolan si setan di tengah keberhasilannya untuk menyeret manusia masuk ke titik terendahnya. Terkadang isu yang dibawa sangat dekat dengan lingkungan kita sehingga membuat kita berpikir bagaimana manusia sangat rentan dengan berbagai tipu daya. Jadinya kayak sekilas membuat kita berintrospeksi atau memikirkan kondisi di dunia nyata yang saking relate-nya sama aksi setan-setan dari Satan Corp ini. Untuk kalian yang mencari komik bergaya ringan dengan tema yang dalam banget tentang kondisi mental dan psikologis manusia, maka Not Today Human bakal cocok banget buat kalian. Buat kalian yang penasaran sama komik ini, bisa cari di toko buku terdekat seperti Gramedia atau toko online di marketplace ya. Untuk judul selanjutnya ada Nawa the Cloud, pocket storybook karya Elim Pavita Kalonika dan Christian Gunawan terbitan Khayalan Arts. Kompilasi cerita bergambar pendek ini merupakan kumpulan komik strip dari karakter Nawa dan teman-temannya yang sebelumnya hadir di akun Instagram @khayalan_arts, sebuah studio kreatif yang bertema ramah lingkungan dan sosial. Komik full color dengan format komik strip ini mengajak kita melihat cerita singkat Nawa, si awan fluffy yang ceria dan kesehariannya yang kadang kocak, tapi terkadang menyisipkan pesan lingkungan. Memang selain kisah random tentang pekerja kreatif, Nawa juga membawa pesan tentang sampah daur ulang, penanaman bakau, global warming, perlindungan terumbu karang, isu persampahan di laut, bahkan kesehatan mental dalam komik stripnya. Desain karakter Nawa yang lucu seperti menjadi daya tarik utama dari aspek ilustrasi komik ini. Terlebih ada tokoh lain yang gak kalah lucu kayak Mama Hari, Tante Bakau, bahkan monster plastik. Tapi sesuai anjuran para kreatornya, komik ini sepertinya cocok untuk usia remaja 13+. Sepertinya karena ada beberapa topik yang cukup dewasa dibahas melalui cerita ini. Selain itu, komik ini juga mengenalkan kita pada berbagai proyek lingkungan dan sosial yang berafiliasi dengan Khayalan Arts seperti I Need Space hingga Press Play yang bisa dilihat di bagian belakang buku ini. Buat yang pesan buku ini lewat toko online, bahkan itu juga dapat berbagai bonus merchandise imut loh, mulai dari stiker sampai postcard. Jadi buat kalian yang suka dengan cerita pendek dari karakter lucu apalagi membawa pesan lingkungan dan sosial, maka Nawa the Cloud bisa jadi pilihan menarik untuk dibaca. Bahkan mungkin kalian tertarik juga dengan gerakan yang diusung oleh studio Khayalan Arts. Untuk pembelian bukunya bisa dicek ke toko online Tokopedia Khayalan Arts atau IG @khayalan_arts ya. Beralih ke judul berikutnya ada komik berjudul Terbang karya Diah Ayu Wulandari terbitan Indie. Melalui judul ini kita bertemu dengan Wani, seorang jurnalis yang harus masuk dalam petualangan pencarian kebenaran dan membawanya mendapatkan penglihatan baru tentang kasus misterius yang meresahkan masyarakat, serta membawa Wani memahami dan merespon kehidupan. Komik hitam putih yang bertemakan fobia dan rasa takut ini merupakan karya Mbak Wulan yang tergabung dalam komunitas komik Bali Komikotopia. Dalam salah satu halaman di komik ini, sang kreator memang merancang judul ini untuk memberi gambaran emosional kondisi penyandang fobia. Karenanya komik ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi remaja mengenai gangguan kesehatan mental fobia yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dari gambar sendiri cukup unik, kayak memakai gaya cel shading dalam animasi dengan blok bayangan yang cukup dominan untuk membentuk gambar. Ada juga ditampilkan toning dalam bentuk titik-titik layaknya cetakan surat kabar yang ditemui di sini sehingga membuat ilustrasinya sangat stylized. Ilustrasi yang ditampilkan pun seringkali menunjukkan gambar-gambar simbolik seperti burung dalam sangkar, momen sang tokoh di lintasan lari, hingga penggambaran orang-orang yang memiliki ketakutan atau hal tertentu yang disebut fobia. Seiring berjalannya kisah dalam komik ini, memang Wani, sang tokoh utama, punya kemampuan untuk melihat kondisi emosional secara simbolis di setiap orang, misalnya manusia berkepala lampu, sosok laba-laba di atas kepala, hingga tali yang menjerat orang.
Komik ini juga syarat narasi tertentu seperti pengekangan kebebasan publik sampai pemberedelan yang berkelindan dengan tema fobia serta diceritakan dalam 4 bagian yaitu teror dan fiksasi, memori dan fobia, empati dan keberanian, serta motivasi dan dukungan. Alhasil komik ini juga membuat kita untuk terus mengaitkan narasi dan momen di tiap halamannya untuk bisa menangkap keseluruhan pesan tersurat dan tersirat yang dituangkan secara sastrawi dalam judul ini. Untuk kalian yang mencari komik bertema kesehatan mental khususnya fobia, atau sekedar ingin melihat bagaimana kondisi dan faktor yang berpengaruh dalam munculnya fobia seseorang, harus banget cek komik ini yang bisa didapetin lewat akun IG sang kreator @wellwool. Berikutnya ada komik berjudul Tomorrow I'm Going to End My Life karya Gambar Nana yang diterbitkan dan distribusikan sendiri. Komik pendek ini mengajak kita melihat saat-saat terakhir serta pergulatan batin seorang pemuda yang berencana mengakhiri hidupnya. Mini komik 3 warna biru putih hitam ini dicetak dengan ukuran kecil dan membawa topik yang cukup berat yaitu bunuh diri. Rasanya komik ini emang dibuat untuk memberikan kesadaran kepada para pembacanya tentang secuplik kisah dari seseorang yang terbersit melakukan hal tersebut. Sang kreator juga sadar bahwa ini bukan isu yang kecil dan pastinya siapapun yang memiliki pemikiran serupa perlu sosok yang membantu menyembuhkan kondisi mental yang dialami, sehingga bahkan dicantumkan juga hotline bantuan konseling atas topik ini di halaman depan. Komik ini diilustrasikan secara simpel tapi memiliki keunikan dari penggunaan warna dan toning biru yang bisa membawa kita dalam suasana hati yang dialami sang pemuda. Fokus utama komik ini memang terletak di teks yang merupakan monolog atau dialog pemuda sebelum dia berniat mengakhiri hidupnya. Seolah berusaha memotret bahwa seorang memang secara sadar melakukan hal tersebut, tapi bisa saja terbuka kembali pemikirannya melalui kalimat-kalimat tertentu dari orang terdekat. Tanpa masuk ke ranah spoiler ya. Oh ya, komik ini juga dibuat dalam bahasa Inggris yang menurut sang kreator bisa lebih tersampaikan pesan dan kalimatnya dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Kalian yang penasaran dengan komik bertema suicidal atau kondisi mental manusia, rasanya harus banget untuk cek komik ini, yang bisa didapetin dengan kontak langsung ke IG kreatornya @gambarnana ya. Untuk judul terakhir ada komik berjudul A Space for the Unbound, Broken Memories karya Katrina R dan Yuda NF terbitan Mojiken Studio dan Toge Productions. Komik ini menceritakan Niken, seorang guru matematika yang menemui kejanggalan terjadi di sekelilingnya dan menyimpang dari semestinya, tapi nggak dirasain orang lain. Namun di tengah kesendiriannya, Niken akhirnya bertemu dengan seseorang yang kelak mengubah hidupnya. Komik full color ini merupakan cerita komplementer dari game yang berjudul sama A Space for the Unbound yang bisa di-download di Steam. Gaya gambar ala webtoon yang dituangkan dalam format panel dengan pewarnaan yang baik dan penggambaran latar yang apik, menyesuaikan juga palet warnanya dengan suasana di tiap momen dalam ceritanya mulai dari ceria sampai kelam. Kisah yang dibawakan sendiri cukup unik, dimana awalnya gue kira semacam kisah slice of life yang ternyata bercampur dengan semacam fenomena misterius, bukan mistis ya, untuk membawakan cerita yang sejatinya adalah kisah cinta pertemuan dua insan. Sebenarnya vibes-nya cukup ngingetin gue sama cerita Makoto Shinkai seperti Your Name atau Weathering With You. Gue kayaknya nggak bisa terlalu banyak spoiler, tapi alur ceritanya yang ditata dengan baik membuat pembaca merasakan eskalasi konflik yang terjadi hingga mencapai puncaknya, dengan tetap memberikan sedikit ruang misteri yang semoga terjawab di gamenya ya. Kita bisa cukup memahami situasi batin dari Niken melalui beberapa latar cerita dan momen interaksi dengan tokoh lain di cerita tanpa menghilangkan fokus pada Niken sang tokoh utama, dan juga salah satu karakter pendamping utama lainnya. Intinya komik ini adalah cerita yang well written dan semakin mengukuhkan Katrina dan tim Cosmic dalam membuat komik Indonesia dengan tatanan story yang apik. Untuk kalian yang sudah pernah main gamenya atau mau lihat kisah perjuangan cinta dengan vibes Makoto Shinkai dalam bentuk komik lokal, harus banget sih cek judul ini yang bisa didapetin lewat marketplace Tokopedia Toge Productions ya. Jadi, gimana menurut kalian komik yang gue borong di Komifuro ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Bisa langsung cek di kanal distribusi komik lokal yang udah gua share ya. Oke, itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!